Atas nama Majelis Gereja Jemaat RTPAO mengucapkan selamat pagi kepada kita semua. Shalom. Kita bersyukur pada pagi ini oleh karena kasih Tuhan senantiasa berlimpah dalam sepanjang kehidupan kita sampai saat ini, sehingga kita dimungkinkan boleh berjumpa satu yang lain di rumah Tuhan saat ini dengan tema Roh yang menginsafkan. Dan hari ini sekaligus merupakan ulang tahun Jemaat RTPAO yang ke-106. Makanya ada kue di sini. Adapun penekanan warta pada saat ini, yang pertama, kebaktian rumah tangga Selasa dan hari Kamis menggunakan pelengkap gedung jemaat. Penekanan yang kedua, PWGT Jemaat RTPAO dalam rangka kebaktian Kasipulungan Samalele PWGT Sekelas RTPAO dirangkaikan dengan ibadah hari Ketuaan Roh Kudus hari ini yang akan dilaksanakan pada Minggu 23 Mei 2021 pukul 11 sampai selesai. Tempat gedung Gereja Toraja Jemaat Malango, pelayan PWGT Jemaat Buntu Pasele, paduan suara PKB Jemaat Elim dan paduan suara PWGT Jemaat Elim. Yang kedua, penataan bunga dalam ruang gereja di sini tanggal 2 sampai 30 Mei 2021 adalah PWGT kelompok pelayanan 1. Yang berikut, kelas katekisasi. Kelas katekisasi kembali dibuka kepada warga jemaat yang akan rindu untuk mengikutinya, terutama anak kita pemuda-pemudi yang akan disidi tahun ini supaya mendaftar di tata usaha setiap hari kerja. Yang berikut, pelayanan pemberkatan nikah. Yang pertama, Saudari Vikaria Retnowati Boong SH MH, anak dari pendeta Yahya Boong bersama dengan Adana Siang, dengan saudara Theophilus Marto Pasongli, anak dari Marto Pasongli dan Orpa Layu, yang dilaksanakan pada Sabtu 29 Mei 2021 pukul 9.30 selesai gedung Gereja Jemaat Pajalesang Klasis Palopo. Resepsi pernikahan Sabtu 29 Mei 2021 di Balai Rasdiana Center Palopo. Yang kedua, Saudari Marlina Ratung, anak dari Bapak Yakob Kerub bersama dengan Ludia Ratung, dan Saudara Yohanes Tupamahu, yang dilaksanakan pada Senin 24 Mei 2021 pukul 9.30 sampai selesai gedung Gereja GKI Dispora Wamena
Abepura, Papua. Mohon dukungan doa dari kita semua. Yang berikut, kebaktian penghiburan dalam rangka pemakaman almarhumah Marta Sesa atau Nenek Heru akan dilaksanakan pada pertama hari Senin 24 Mei 2021 pukul 18 ibadah penghiburan, dan hari Selasa penerimaan tamu hari Rabu 26 Mei pukul 10 WITA ibadah pemakaman. Majelis gereja dan warga jemaat tetap menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada semua keluarga. Yang berikut, Komisi Verifikasi akan melaksanakan verifikasi hari Rabu 26 Mei 2021 pukul 9 sampai selesai gedung pelayanan Jemaat Tepau bagi semua bendahara supaya menyiapkan buku laporannya. Yang berikut, penerimaan siswa baru kelompok bermain Teletekum umur 3 sampai 6 tahun datang di kantor gereja setiap hari kerja atau menghubungi Bu Meske Pangeman STH HP 081242 405 dan 573. Tambahan warta, yang pertama, dalam rangka ibadah rumah tangga, seharusnya hari Selasa, tapi karena berhubung karena ada pilihan duka cita, jadi untuk kebaktian rumah tangga untuk kelompok 1A akan dilaksanakan di keluarga Pendeta Alfred Y.R. Anggui, merupakan ibadah gabungan. Hari Jumat pukul 16.30. Penekanan yang kedua, tambahan kedua yaitu kebaktian penghiburan di keluarga almarhum Andaria Stapi atau orang tua dari Ibu Diaken Paulina Barania Putulak akan dilaksanakan pada Rabu 26 Mei 2021 jam 5 sore tepat, rumah kediaman Buntu Datu Mengkendek. Tambahan ketiga, dalam rangka pendataan anggota jemaat Tepau, diharapkan supaya semua keluarga menyiapkan atau menyerahkan kartu keluarga ke TU atau lewat majelis gereja di kelompok sesuai dengan sel masing-masing. Itulah penekanan warta pada saat ini. Atas perhatian kita semua, selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk boleh beribadah di hadapan Tuhan. Biarlah ungkapan kata-kata yang indah yang keluar dari hati kita akan memuliakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Saudara-saudara, hari ini kita bersyukur sebagai keluarga Allah karena kita masih dimungkinkan untuk bersekutu, merayakan dan memperingati hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah Paskah. Kita juga bersyukur hari ini atas tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga Gereja Toraja Jemaat Rantepau berulang tahun yang ke-106, tepatnya 23 Mei 1915, yang juga ditandai dengan pelaksanaan baptisan pertama. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan
Sekalipun kita masih dalam situasi pandemi saat ini, namun dalam kesederhanaan kita mensyukuri dan merayakan kasih Tuhan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus yang terus berkarya dalam kehidupan persekutuan jemaat dan gereja Toraja secara umum. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghayati karya Roh Kudus itu yang mengarahkan kita dalam perjalanan kehidupan kita dengan tema minggu ini, Roh yang menginsapkan. Mari siapkan hati kita dan bersyukur dan memuliakan Tuhan. Saya mengajak kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya yang besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi kamu sekalian. Roh Kudus yang telah dicurahkan, yang kita peringati dalam Minggu Pentakosta ini, akan menuntun kita dalam ibadah ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, marilah dalam kerendahan hati dan penyesalan yang sungguh kita datang dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengaku betapa sering kami lalai dalam mendidik anak-anak kami ke jalan yang Kau kehendaki. Kami terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri. Tuhan, kami mengaku betapa sering kami berbantah dengan orang lain. Kami sering menjalani hidup dalam ketidaktaatan kepada-Mu ya Tuhan,
dan selalu merasa benar sendiri. Tuhan Yesus, kami sering membuat orang tua kami sedih. Kami sering malas membantu orang tua kami di rumah. Kami sering lupa berdoa dan membaca Alkitab. Ya Tuhan, berkenanlah kiranya mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Saudara-saudara, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 104. Ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-35 kita akan membaca silih berganti dari Mazmur Pujian ini. Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-35. Firman Tuhan demikian bunyinya. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ kapal-kapal berlayar, semuanya menantikan Engkau. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya.
Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau memanggil kami untuk bersekutu di hadapan-Mu, memuji nama-Mu, mengucap syukur kepadamu, mengaku dosa, mendengarkan sabda-Mu. Sekarang ya Tuhan, firman-Mu akan diberitakan. Pikiran kami tak mampu memahami betapa dalamnya dan luasnya firman-Mu. Dan karena itu dengan rendah hati kami berdoa, ya Roh Kudus, Roh Penghibur, datanglah dalam persekutuan kami, datanglah dalam hati kami, bukalah pikiran kami, terangilah hati kami, agar firman kami bisa dengar, kami bisa mengerti, firman dapat diberitakan dengan baik dan benar. Firman hidup yang menginsafkan kami dan mengarahkan hidup kami. Datanglah ya Roh Kudus dan berfirmanlah ya Bapa, karena umat-Mu ini telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yehezkel 37 ayat 1 sampai 14. Yehezkel 37 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian, kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka
kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dalam Kitab Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, Kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15. Firman Tuhan demikian.
hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Kure sumanga puang. Selamat pagi Ibu Bapa semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat merayakan hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Dan bagi jemaat Rantepau, saya menyampaikan selamat memperingati 106 tahun hadirnya jemaat ini di tengah-tengah masyarakat Toraja, di tengah-tengah bangsa dan negara. Hari ini kita memperingati hari ketuangan Roh Kudus, dan dengan karya Roh Kudus juga disebut hari lahirnya gereja. Sebab dengan pemberitaan melalui karya Roh Kudus, persekutuan semakin nyata dan bertumbuh. Kristus telah mengawali pendidikan kader-kader bagi para penginjil mula-mula, dan melalui kuasa Roh Kudus, para murid, para rasul ini mulai bekerja dan lahirlah persekutuan
lahirlah gereja. Kita mendengarkan berita tentang ketuangan atau keturunan Roh Kudus. Apa yang kita baca tadi, pada hari itu ketika para murid berkumpul dan banyak orang yang menyaksikan, nampaklah lidah-lidah seperti api di atas kepala para murid. Roh Kudus turun bagaikan api. Dan karena itu simbol-simbol gerejawi, kadang-kadang kita mempergunakan simbol salib, menunjuk kepada pengorbanan. Tanpa salib, gereja tidak ada. Kadang-kadang juga simbol ikan. Ya. Ikan itu dalam bahasa Yunani disebut iktus. Dan pada waktu orang-orang Kristen itu mulai diserang, difitnah, disiksa, kalau ketemu satu dengan yang lain, nggak tahu ini percaya atau tidak, maka dipakailah simbol ikan atau iktus, dan mereka artikan iktus itu Yesus Kristus huios theos soter, Yesus Kristus anak Allah juru selamat. Jadi yan na gambar abitu bale, berarti solat aja toh. Itu simbol bahasa sandi. Bila sebut saja ikan atau iktus atau gambar di tanah itu, gambar ikan, berarti dia ini orang Kristen. Itu simbol kekristenan. Ketika gereja mulai difitnah, dianiaya. Dan kadang-kadang juga ada mempergunakan simbol api. Dan itu simbol daripada Roh Kudus ketika hari Pentakosta. Ada juga simbol seperti merpati, itu juga simbol tentang Roh Kudus ketika Yesus dibaptis dan muncullah Roh Kudus dalam merpati itu. Nah, ini banyak simbol-simbol. Dan kita sekarang ini tiba pada simbol api. Banyak kali kita berdoa, ya Roh Kudus datanglah. Ya Roh Kudus terangilah kami. Ya Roh Kudus tuntunlah kami. Banyak permintaan supaya Roh Kudus datang. Tapi hari ini kita mendengar ternyata Roh Kudus itu tidak hanya dalam datang seperti merpati, tapi kadang-kadang ia datang seperti api. Api yang membakar, api yang menghanguskan, api yang menyucikan. Dan sampah-sampah kadang-kadang kita bakar supaya hangus. Kalau kita berani menyiapkan hati supaya Roh Kudus datang, itu berarti kita siapkan sampah-sampah kehidupan kita. Segala pikiran yang tak berguna yang merupakan sampah. Segala tindakan yang melawan Tuhan yang dianggap sampah. Dalam pemandangan Tuhan, kita siapkan untuk dibakar, untuk dihanguskan. Tapi kalau kita memelihara kecongkakan, kita memelihara kebencian, kita memelihara kemunafikan, yang dipandang sampah oleh Tuhan, bagaimana mungkin api Roh Kudus menyala dalam batin kita, dalam hidup kita? Memohon Roh Kudus menyiapkan batin kita disucikan, dimurnikan, dan sampah-sampah kehidupan dibakar, dihanguskan, dibuang. Jangan pelihara sampah kehidupan kalau kita mau supaya Roh Kudus menerangi hidup kita, batin kita. Itu yang pertama. Kita mendengar juga berita bahwa ketika hari Pentakosta itu, para murid ini yang tadinya takut, sekarang ia berani mulai bercakap-cakap tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar,
dalam bahasa-bahasa daerah pada waktu itu. Roh membuat mereka mampu menyampaikan firman dalam bahasa yang bisa dimengerti. Ada yang berbahasa Arab, karena orang-orang Arab mengerti. Loh, kok ini orang Galilea, kok dia pakai bahasa Arab? Ini orang Galilea, kok bisa pakai bahasa Kapadokia? Bisa pakai bahasa Pontus, bahasa Kirene, bahasa Pamfilia. Lebih 10 bahasa yang mereka sampaikan pada waktu itu. Jadi kemampuan menyampaikan firman dalam bahasa yang bisa dimengerti itu adalah karya Roh Kudus. Dan ini disebut bahasa yang diberikan roh. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa yang bisa dimengerti. Bukan bahasa nggak tahu apa yang dikatakan. Roh Kudus memampukan para pelayan untuk menyampaikan firman, dan firman itu bisa dimengerti, bisa ditangkap. Dan karena itu para pengkhotbah, para pelayan diminta untuk selalu membuka hati dan pikiran. Ya Roh Kudus, terangilah hati saya, terangilah pikiran saya, mampukanlah saya untuk menyampaikan firman agar bisa dimengerti, bisa ditangkap. Roh membuat kita menyampaikan firman, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam bahasa yang bisa dimengerti. Dan itu juga menjadi alasan firman Tuhan harus diterjemahkan ke dalam semua bahasa-bahasa manusia. Sehingga orang bisa membaca, mendengar firman dalam bahasa-bahasa mereka. Bahasa-bahasa daerah. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa bahasa Yunani atau bahasa Ibrani itu adalah bahasa Tuhan. Dan karena itu firman Tuhan dalam bahasa Ibrani nggak boleh diterjemahkan. Firman Tuhan dalam bahasa Yunani tidak boleh diterjemahkan. Roh mengatakan, memampukan bahwa firman Tuhan, perbuatan besar Tuhan harus disampaikan dalam bahasa yang bisa dimengerti, bahasa-bahasa daerah. Pada waktu itu firman disampaikan, dijelaskan dalam bahasa seperti kita baca tadi, dalam bahasa Arab, bahasa Kapadokia, bahasa Kirene, bahasa Pontus, dan sebagainya. Bahasa roh. Yang berikut, ketika Roh Kudus turun dan para murid mulai bercerita tentang bahasa perbuatan Tuhan dalam bahasa-bahasa demikian, maka tadinya para murid yang takut berkumpul dalam rumah memperoleh keberanian untuk keluar. Petrus tampil dengan khotbahnya, dan ketika ia dikritik jangan sampai mereka mabuk, Petrus mengatakan tidak, mereka bernubuat, mereka memperoleh roh, dan karena itu jangan menganggap mereka sebagai mabuk. Dan ia melanjutkan khotbahnya dan banyak orang memberi diri untuk dibaptis. Lahirlah gereja pada waktu itu, persekutuan yang nampak pada waktu itu. Ini pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Perjalanan gereja kita ini sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. 106 tahun gereja ini bertumbuh. Dan dengan kuasa Roh Kudus, ia dapat memberitakan firman. Kuasa Roh Kudus. Dan seperti dikatakan Yesus bahwa Roh Kudus yang diutus ini menginsafkan, menyadarkan, meyakinkan orang lain tentang 3 hal. Ketika Roh Kudus turun atas kita dan menerangi batin kita, maka pertama-tama ia menyadarkan akan dosa.
Yang kedua, ia menyadarkan akan kebenaran, menginsafkan kebenaran. Dan yang ketiga, ia menginsafkan penghakiman. Itu dijelaskan di dalam bacaan Injil tadi, kitab Injil Yohanes. Ia akan datang dan roh itu akan menginsafkan kamu, menginsafkan dunia ini tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Roh ini menginsafkan, menyadarkan, meyakinkan. Kalau kita insaf, dalam pengertian ini artinya kita sadar dan kita yakin akan dosa kita. Benar-benar saya telah berdosa, benar-benar saya telah melawan Tuhan, benar-benar saya menjauh dari Tuhan. Ada kesadaran. Tapi bukan sekedar sadar. Insaf itu sekaligus meyakinkan dan membuat kita menjatuhkan pilihan apakah saya tetap berkanjang di dalam dosa atau meninggalkan dosa ini. Tapi kalau sekedar sadar saja dan tidak ada perubahan, ya, roh itu kata menginsafkan situ tidak hanya sekedar sadar, tapi meyakinkan kita untuk mengambil keputusan kita berkanjang atau kita keluar dari dalamnya. Kita keluar meninggalkan dosa, meninggalkan sampah itu. Jadi sama itu terwujud pada hari Pentakosta. Api itu menyadarkan, api itu menghanguskan. Api itu meyakinkan bahwa sampah ini tidak berguna, perlu dibuang, perlu dibakar, dimusnahkan. Dan kita mulai dengan kehidupan yang baru. Hari Pentakosta, hari di mana kita insaf. Betapa banyak pelanggaran kita, betapa banyak perlawanan kita, betapa banyak kemunafikan kita. Dan setelah sadar hal itu, kita insaf, maka kita yakin untuk berani memusnahkan, membuang semua sampah itu, dan belajar memulai yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan. Peran roh yang menginsafkan. Yang kedua, roh penghiburan ini, roh yang menginsafkan ini, menginsafkan akan kebenaran. Karena kita insaf bahwa ini salah, ini benar, kita yakinkan maka kita memilih kebenaran. Kata-kata Yesus yang dikatakan sebelumnya bahwa dia akan pergi, sekarang benar-benar ia pergi, kebenaran itu. Ia tidak sekedar ngomong, ia tidak sekedar berkhotbah, ia tidak sekedar bercerita, tapi dibuktikan, diwujudkan melalui penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Sampai ketuangan Roh Kudus. Semua proses itu telah dicerita, baik pada zaman-zaman perjanjian lama, dan juga pada zaman Yesus. Itu suatu kebenaran. Dengan kata lain, cerita tentang Yesus bukan sebuah dongeng, tetapi suatu kebenaran, suatu fakta sejarah. Kita sungguh-sungguh diyakinkan. Kalau sekedar pikiran manusiawi, nurani kita, banyak pertanyaan muncul. Begitulah orang mengatakan, kalau Yesus itu Tuhan, bagaimana mungkin ia mati? Enggak ada Tuhan itu mati. Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa ia tidak melepaskan diri dari kayu salib? Ternyata ia enggak berdaya. Logika manusia mengatakan dengan kematian Yesus dia bukan Tuhan. Tetapi kebenaran mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, ia mampu membuat segala sesuatu. Kalau dia mau mati, dia mau mati. Kalau dia mau hidup, dia hidup. Ia melampaui akal kita, melampaui pikiran kita. Banyak yang tak masuk di akal, ia lakukan. Jangan menggantungkan iman pada logika, pada pikiran semata-mata.
Saya baru bisa percaya kalau masuk di akal saya. Kalau nggak masuk di akal, saya nggak percaya. Allah itu, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, Tritunggal, bagaimana itu? Nggak masuk di akal itu. Kalau nggak masuk di akal, saya nggak terima. Kalau masuk di akal, saya bisa terima. Pertanyaannya ialah, kalau semua yang masuk di akal, itu namanya kita kuasai. Akal kita kecil. Allah itu tak terbatas. Bagaimana mungkin Allah yang tak terbatas itu bisa masuk dalam pikiran yang amat terbatas? Enggak bisa. Pikiran kita amat sederhana. Pikiran kita amat terbatas. Allah tak terbatas. Ia bersedia menderita, enggak masuk di akal. Tapi itu fakta dia lakukan. Ia mati, enggak masuk di akal. Mana mungkin Tuhan mati? Ia naik, dia hidup kembali. Mana mungkin orang mati bisa hidup? Itu fakta. Ia naik ke surga, Roh Kudus turun. Semua ini adalah kebenaran. Roh menginsafkan kita akan kebenaran ini. Enggak perlu tunggu masuk akal semua baru percaya. Tapi kalau firman Tuhan sebagai fakta atau sebagai kebenaran mengatakan, kita harus percaya, menerima, yakin. Roh meyakinkan kita. Pikiran kita terbatas, akal kita terbatas. Tapi roh membuat yang terbatas ini untuk mempercayai yang tak terbatas. Yang ketiga, roh menginsafkan akan penghakiman. Yesus mengatakan akan penghakiman karena penguasa-penguasa dunia dihukum. Suatu penghakiman bahwa pilihan kita menantikan hukuman, penghakiman. Penghakiman apakah kita masuk surga atau neraka, itu tergantung pada bagaimana kita mempersiapkan hati menerima kuasa Roh Kudus, menuntun kita pada kebenaran dan mengambil keputusan secara benar dan bertanggung jawab akan menghasilkan penghakiman kepada kita. Setiap orang entah benar atau salah akan dihakimi. Penguasa atau bukan akan dihakimi. Dan Yesus mengatakan dihukum penguasa-penguasa dunia. Artinya kalau dunia dominan menguasai, mengendalikan pikiran kita, batin kita, tindakan kita, lalu kita meninggalkan kuasa Tuhan, maka kita tiba pada penghakiman, penghukuman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah peristiwa hari Pentakosta yang mengubah para murid pada waktu itu dan menginsafkan para murid dan pendengarnya pada waktu itu sehingga gereja lahir, gereja bertumbuh sampai saat ini. Dan saya kira perjalanan gereja Toraja, perjalanan jemaat Rentepo 106 tahun ini, bukan karena pikiran manusiawi, tapi kita melihat ada kuasa Roh Kudus di dalam para pekabar Injil sejak dari awal sampai saat ini, para majelis gereja dan seluruh warga jemaat, sehingga boleh merelakan hati untuk berubah pikiran dan setia kepada Tuhan. Tapi kita enggak pernah suci sesungguhnya. Tapi kita berusaha untuk hidup secara suci. Kita tetap mempunyai banyak masalah, banyak sampah. Tetapi kita tetap membuka hati kita dan membiarkan Roh Kudus secara perlahan membakar sampah-sampah kehidupan kita dan menginsafkan kita akan dosa, menginsafkan kita akan kebenaran, mengisapkan kita kepada penghakiman sehingga kita semakin kuat, gereja makin bertumbuh, nama Tuhan mulia dalam persekutuan kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin.
Saudara-saudara, kita mengenang karya Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam persekutuan kita. Semoga kita makin insaf peran Roh Kudus yang menginsafkan kita akan dosa kita sampai kehidupan, menginsafkan kita akan kebenaran untuk berjalan bersama dengan Tuhan, menginsafkan kita akan penghakiman, bahwa pada waktunya semua orang akan mempertanggungjawabkan imannya dan hidupnya di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri. Sebagai gereja Toraja, kita bersama-sama mengungkapkan tentang pengakuan gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh dalam menuju sama. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mengadakan simbolis hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rantai Pawon, tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian oleh Bapak Pendeta J.K. Parentian. Kami persilahkan. Ya, selamat merayakan hari keturunan Roh Kudus. Saya bersyukur saya sekian lama tidak pernah masuk di gedung gereja ini karena COVID-19. Tapi ya kuasa Tuhan yang menuntun untuk datang di sini setelah saya dapat vaksin 2 kali. Jadi saya sudah 2 kali. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak penerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu
semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan keputusan Sidang Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao tentang penetapan hari lahir Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pada tanggal 19 Maret 2018, maka memutuskan dan mengesahkan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 1915 sebagai hari lahir Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dasar dan landasan penetapan hari lahir Gereja Toraja Jemaat Rantepao adalah momentum pertama kalinya dilaksanakan baptisan kudus pertama kepada 3 orang antara lain Karel Kadang, Cornelis Palobo, dan Yohanes Taru yang dilayani oleh misionaris A.A. van der Lostre. Sejak berdirinya Jemaat Rantepao telah dilayani oleh 20 orang pendeta, antara lain 1 pendeta A.A. van der Lostre, 2 pendeta J. Belskma, 3 pendeta Van Dijk, 4 pendeta Estelande, 5 pendeta J. Lebang, 6 pendeta B. Tuling, 7 pendeta A. C. Patandung, 8 pendeta A. Rumpa,
9, Pendeta S. Sirupa. 10, Pendeta R. Tanggulungan. 11, Pendeta YP Polandus. 12, Pendeta Y. Panggalo. 13, Pendeta John Tanan. 14, Pendeta CH Latura Parisa. 15, Pendeta Yorita Langi Sapang Alo. 16, Pendeta Dr. Andus Titus Tupang. 17, Pendeta Sarah Pairi. 18, Pendeta Samuel Tulak. 19, Pendeta Hermin Mada. 20, Pendeta Efraim Asak Matasak. 21, Pendeta Tabita Mangawa. Dan ke-22, Pendeta David Tiranda. Hari ini, Minggu 23 Mei 2021, Gereja Toraja Jemaat Rantepao tepat berumur 106 tahun. Suatu momen yang bersejarah dalam pertumbuhan dan perkembangan Jemaat Rantepao dalam mengembangkan tugas tri panggilan gereja di tengah-tengah Gereja Toraja, gereja di Indonesia, bahkan seluruh dunia secara luas. Harapan kita bersama, semoga Jemaat Rantepao terus diberkati Tuhan dalam mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Tuhan dimuliakan, Soli Deo Gloria. Secara simbolis kita akan bersama-sama menyalakan lilin ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang ke-106. Kami persilakan Bapak Pendeta untuk turun dari mimbar. Secara simbolis kita akan bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur 106 tahun Tuhan sudah memberkati gereja kita. Dan begitu banyak jemaat yang sudah diberkati Tuhan. Secara khusus banyak juga pendeta-pendeta yang ada di Jemaat Rantepao ini. Saya mengajak Bapak Pendeta untuk ke depan. Ya, kita akan mematikan lilin ulang tahun ini. Kipas saja Bapak Pendeta, atau ada yang berbicarakan. Saudara-saudara, lampu atau nyala lilin akan dimatikan sebagai simbol bahwa gereja ini telah bertumbuh, telah berjalan selama 106 tahun. Dan karena itu api berpindah ke kita semua untuk menyalakan batin kita, menumbuhkan gereja ini berperan dalam persekutuan ini. Dengan mengucap syukur kepada Yesus Kristus Tuhan dan Kepala Gereja, kita merayakan hari ulang tahun 106 Gereja Toraja, dan sebagai simbol ini saya matikan lilin 106 tahun. Semua berdiri boleh. Muli panjang umurnya. Panjang umurnya, pangkat badan, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Bapak Pendeta. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengungkapkan tanda syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan berkata, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya,
dan aku hendak bersukacita karena Tuhan. Saudara, persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian, pujilah kebajikan Tuhan. Jemaat, kita akan mendengarkan satu pujian lagi yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jika Perantian. Kami persilakan Bapak Pendeta Jika Perantian akan mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap
ku pegang jalanmu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, kita semua. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Perantian. Umur sudah tua tapi suara masih milenial. 74 ya, luar biasa.
Tuhan berkati Pak Pendeta dalam keluarga. Mari Ibu Bapa kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas persekutuan kami hari ini, perayaan kami, perayaan hari Pentakosta, perayaan lahirnya jemaat ini dan bertumbuh sekarang ini mencapai usia 106 tahun. Terima kasih Engkaulah yang memakai pelayan-pelayan melalui karya Roh Kudus dalam diri pelayan yang Tuhan utus ke tengah-tengah jemaat ini. Jemaat ini tumbuh menjadi besar dan anak-anak Tuhan tersebar di segala penjuru dan masing-masing bercahaya sesuai dengan anugerah yang Tuhan karuniakan. Kami berdoa, Tuhan kiranya tetap memberkati jemaat ini, para pendeta, penatua, diaken, pengurus organisasi intragerejawi yang Tuhan pakai dalam jemaat ini, tetaplah terangi dengan kuasa Roh Kudus, beri hikmat dan kearifan, agar tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab bagi pertumbuhan jemaat, bagi kemuliaan Tuhan. Berkati umat-Mu ini ya Tuhan. Berkati dalam rumah tangga, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam pendidikan anak-anak. Semoga mereka semua menikmati karya-karya rahmat Tuhan, anugerah Tuhan. Berikan kekuatan bagi yang lemah, berikan kesembuhan bagi yang sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit, seperti yang kami beritakan dalam warta jemaat. Berikan penghiburan bagi yang berduka, baik yang sudah menjalani masa-masa duka dalam pemakaman maupun yang sedang mempersiapkan acara pemakaman keluarga. Kuatkan dan hiburkan mereka ya Tuhan. Kami bersama-sama dengan sejumlah saudara kami, anak kami yang mengenang hari ulang tahunnya. Terimalah rasa syukur mereka. Berkatilah mereka ya Tuhan, agar semakin bijak di dalam mengelola umur yang Tuhan karuniakan, mengukir sejarah kehidupan di dalam kehidupannya, perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami sambut dengan syukur umur yang Tuhan tambahkan. Kami doakan anak-anak kami yang sedang dalam pendidikan, baik di taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Bimbing mereka ya Tuhan, agar pengetahuan mereka bertambah, iman bertumbuh, dan pada waktunya dapat menyelesaikan studi dengan baik bagi masa depan. Orang-orang tua kami yang lanjut usia, kami bersyukur atas umur lanjut usia yang Tuhan karuniakan. Semoga mereka semakin mensyukuri rahmat dan cinta kasih Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan dalam masa-masa tua. Kami berdoa, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati persekutuan kami, berkati pelayanan di dalam jemaat di sini. Semoga majelis dapat menata dengan baik, melaksanakan pelayanan dengan baik, sehingga jemaat ini bertumbuh secara sehat. Kami bawa kepadamu ya Tuhan dan memohon rahmat dan pengasihan-Mu bagi saudara kami yang akan melaksanakan pernikahannya. Anak terkasih Cici dan Theophilus, anak terkasih Marlina dan Yohanes, Engkau kiranya berkati semua persiapan-persiapan bagi mereka dan keluarga, dan atas perkenan Tuhan, kiranya pemberkatan nikah dapat dilaksanakan dengan baik.
Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu, mendoakan pemerintah kami dan segala aparatnya, Presiden, Wakil Presiden, para pembantunya, Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan perangkat-perangkat pemerintah sampai kepada pelosok desa. Kami bawa kepadamu, berikanlah hikmah dan kearifan, agar mereka bersungguh-sungguh melaksanakan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab bagi terciptanya perdamaian dan keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa kami. TNI Polri dan para penegak hukum berikan keberanian, kearifan, agar mereka bersungguh-sungguh menegakkan keadilan, berjuang bagi perdamaian, ketentraman masyarakat. Kami berdoa semoga di bumi Indonesia ini, bahkan di muka bumi ini, nama Tuhan dihormati dan dimuliakan. Gereja Tuhan bertumbuh, menyatakan kesaksian dalam persekutuan dan pelayanan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami telah memberikan persembahan, berkatilah persembahan kami, agar dapat dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Dan ajarlah kami menggunakan segala berkat Tuhan yang ada pada kami secara bertanggung jawab pula. Inilah syukur kami, permohonan kami, pengharapan kami. Dengarlah ya Tuhan, jawablah kami, karena semua ini kami mohon kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk berdiri. Mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah hidup dengan sukacita, dan percayalah Roh Kudus akan selalu menolongmu untuk hidup benar di dunia ini. Haleluya, terpujilah Tuhan, sekarang kekal selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini karena kita diberikan kesempatan untuk boleh hadir, memuji dan menyembah Tuhan, dan bersama dengan Bapak Pendeta boleh membagi firman Tuhan bersama, dan kita bersyukur dan kita tetap doakan Bapak Pendeta dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada hamba-Nya. Tuhan memberkati Bapak Pendeta bersama dengan keluarga. Kita akan menutup ibadah kita di tempat ini dengan memuji Tuhan, nyanyian syukur, Roh Kudus tetap teguh. Tetap teguh
Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan tetap menjaga kesehatan dengan 5M. Ku tak akan berhenti